Dengan layar sentuh pada ponsel, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa masih perlu tombol volume yang berbentuk fisik? Jawaban sederhananya, biar lebih gampang. Tombol masih bisa berfungsi saat layar ponsel mati dan mudah dicari meski tanpa melihatnya. Saat ingin mengatur volume ponsel sambil multitasking, tombol fisik akan jauh lebih memudahkan. Karena alasan ini juga, masih terdapat tombol power fisik pada ponsel. Menekan tombol power dan tombol volume selama beberapa saat bisa membantu mengatasi masalah teknis. Kalau sampai tidak ada tombol fisik ini, sistem ponsel akan lebih sulit diakses. Penggunanya tidak akan bisa mengatasi masalah software tanpa hardware jadul ini. Saat ini, aplikasi komunikasi sudah menjamur. Lalu, kenapa masih ada SMS di ponsel ya? Ya, karena kelebihannya banyak. Dengan SMS, kamu bisa menghubungi banyak orang meski mereka tidak punya akses internet. Dan menurut statistik, kebanyakan akan membaca, lalu segera meresponnya. Tidak seperti aplikasi sosmed. SMS sangat aman untuk mengakses informasi pribadimu. SMS juga masih sangat menguntungkan perusahaan layanan komunikasi. Nah, bagaimana dengan tanda bintang dan tagar pada keypad? Kita telah memakainya sejak 40 tahun lalu. Keduanya masih digunakan pada ponsel pintar karena masih sangat bermanfaat. Tombol tagar digunakan oleh perusahaan telepon untuk membantu membuat dan mengakses pesan suara. Dengan tombol bintang, kamu bisa menelepon balik, memblokir panggilan, atau meneruskannya. Lalu, fitur-fitur apa saja yang telah berubah drastis? Keyboard fisik sangat jarang dijumpai pada ponsel. Sederhananya, hilang begitu saja sejak layar sentuh pertama kali muncul. Layar sentuh memang lebih enak digunakan. Dan karena ukurannya sangat tebal, ponsel pintar modern yang super tipis tidak bisa mengakomodasinya. Sama halnya dengan trackball. Pada ponsel pintar keluaran terdahulu, trackball sangat memudahkan navigasi di layar. Tapi saat teknologi layar sentuh mulai berkembang, trackball jadi kehilangan fungsi sehingga dihilangkan. Baterai yang bisa dilepas memang sangat berguna pada eranya. Baterainya bisa diganti dan daya ponsel pun segera terisi penuh. Tapi, dengan adanya teknologi pengecasan yang jauh lebih baik, baterai seperti ini sudah tidak diperlukan lagi. Selain itu, ponsel dengan baterai tanam jauh lebih tahan air. Teknologi IR Blaster juga sangat lazim terpasang pada ponsel pintar. Dengan teknologi ini, ponsel bisa berfungsi sebagai remote TV atau remote AC. Tapi, Wi-Fi dan Bluetooth membuat teknologi ini ketinggalan zaman. Atau mungkin kita tidak menggunakannya lagi karena sudah ada remote TV kan? Banyak orang merindukan jack headphone pada ponsel pintarnya, tapi sepertinya jack ini sudah mulai dihilangkan juga. Dengan teknologi nirkabel, kita tidak perlu pakai kabel untuk menyalakan earphone. Earbud nirkabel juga sangat praktis. Kamu bisa mendengar musik sambil mengecas ponsel. Perusahaan teknologi besar juga menyukainya karena jumlah penjualan earphone bermerek mereka bisa melonjak. Banyak juga loh desain ponsel pintar yang tidak sempat populer. Samsung pernah mencoba memasarkan ponsel dengan fitur proyektor bawaan. Samsung Galaxy Beam bisa memproyeksikan video, gambar, maupun slide PowerPoint sampai selebar 127 cm. Memang keren sih, tapi tidak ada penjelasan pasti kenapa fitur seperti ini ada di ponsel. Sehingga, ponsel zaman now tidak dilengkapi teknologi ini. Ada kalanya ponsel modular terlihat jadi terobosan besar. Penggunanya bisa mengutak-atik sendiri ponsel pintarnya sesuai selera dengan memasang komponen tambahan. Tapi ada kendalanya. Kebanyakan orang cuma mau kamera yang lebih bagus. Jadi mereka bingung dengan perbaikan yang bisa atau perlu dilakukan pada ponselnya. Lalu, Google menghentikan proyek ponsel modular ini. Dan sekarang, pemilik ponsel ini hampir tidak ada. Yotaphone merupakan ponsel unik dengan dua layar sentuh biasa dan layar e-ink dengan tampilan hitam putih mirip e-reader. Layar keduanya digunakan untuk melakukan operasi dasar yang lebih hemat energi seperti membaca buku, membuka aplikasi, dan sekilas mengecek notifikasi tanpa menguras baterai.
Tapi kan, semakin kesini daya baterai semakin awet dan waktu pengecasannya juga makin cepat. Lagi pula, pembaca e-book juga semakin menjamur. Jadi, fungsi YotaPhone semakin terpinggirkan dan sekarang sudah tidak diproduksi. Tapi bagaimana ya dengan ponsel di masa depan? Mungkin saja semua tombolnya akan hilang. Beberapa prototipe ponsel berpelindung dengan sensor peka sentuhan untuk mengatur semua fungsi dasarnya telah bermunculan. Belum ada perusahaan teknologi besar yang sepenuhnya mengadopsi teknologi ini. Dan developer masih bekerja untuk mengatasi masalah yang ada. Yang jelas, desainnya terus berkembang pesat. Banyak perusahaan teknologi ingin membuat ponsel mulus untuk menghemat tempat. Dengan makin banyaknya ponsel berteknologi 5G, para desainer perlu mencari area untuk memasang antena di tepi luar ponsel. Jadi, kemungkinan kita akan segera menikmati koneksi 5G. Koneksi internet di ponsel kita akan jauh lebih cepat dan lebih lancar. Lagi pula, teknologi 5G kan memang didesain agar 500% lebih cepat daripada yang kita punya saat ini. Dengan beralih dari tombol fisik ke sensor, kita akan bisa menyesuaikan ponsel dengan kebutuhan kita sendiri. Untuk pengguna yang kidal, misalnya, bisa menaruh pengatur volume atau tombol power digitalnya di area yang memudahkan mereka. Tanpa tombol fisik, ponsel masa depan ini juga akan lebih tahan air dan kemungkinan akan semakin jarang mengalami masalah hardware. Dalam beberapa tahun ke depan, ponsel lipat mungkin akan semakin banyak. Saat ini saja sudah mulai bermunculan, tapi banyak orang masih menganggapnya kurang bermanfaat dan harganya terlalu mahal. Tapi kalau harganya semakin terjangkau dan perusahaan teknologi lebih mempertimbangkan manfaat praktisnya, kemungkinan ponsel ini akan meledak di pasaran. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita akan punya ponsel pintar yang transparan. Beberapa tahun lalu, sebuah perusahaan di Taiwan telah membuat prototipe dasarnya. Ponsel ini punya PCB, kamera, dan kartu SIM, tapi tidak ada OS-nya. Sepertinya, Samsung juga tengah mengembangkan model ini. Mungkin saja, ponsel futuristik transparan ini akan segera bisa kita miliki. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.